Adakah sesuatu yang sulit bagimu Tuhan? Menyadari semua ini, hati kami bersyukur bahwa Engkau menjamin hidup kami. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu masih terjadi. Itu yang menjamin kehidupan kami. Engkau setia dan tidak meninggalkan kami. Lewati pergumulan kehidupan umat-Mu, baik suka dan duka, ada air mata dan tawa, namun Engkau tidak meninggalkan kami dan kuasa-Mu nyata, itu janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami, terangi jalan kami dengan firman-Mu, tuntun kami seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas, pakai dia menjadi alat yang berkenan di hati Tuhan, sehingga kami diberkati, kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Berfirman bagi kami Tuhan, sebab kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Puji Tuhan, shalom. Bersyukur kepada Tuhan, kita diberi anugerah, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, buka Alkitab kita, ada dua bagian yang akan kita yang akan kita renungkan. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Dalam perjanjian baru, Kolose 3 ayat yang ke-23. Tolong dikasih tanda di sana, ada dua bagian saya katakan tadi. Kolose 3 ayat 23 dan 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-11 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 23. Lalu 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Kalau sudah, mari kita baca yang pertama Kolose 3 ayat yang ke-23. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagian yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Senin pertama di bulan September, Amerika itu merayakan ada federal holiday, Labor Day, ya. Jadi Senin besok itu libur. Banyak teman-teman atau saudara-saudara yang ambil libur long weekend, ya. Tapi saudara ada di sini, puji Tuhan, masih ada di rumah Tuhan. Saudara-saudara, Labor Day itu ditujukan untuk menghargai, menghormati para pekerja Amerika yang telah bekerja keras sepanjang setahun. Jadi pemerintah berinisiatif memberikan satu hari penghargaan untuk para pekerja dengan diberi libur Labor Day. Memang ironisnya pada saat seharusnya pekerja libur, banyak juga orang yang harus kerja, ya. Mungkin beberapa di antara saudara juga besok hari Senin harus kerja, begitu ya, padahal Labor Day. Tapi ya itulah faktanya, itu kenyataannya bahwa yang harusnya libur pun harus bekerja. Tapi jangan bersedih, biasanya kalau bekerja pun di holiday ya paling tidak 1,5 atau double, begitu ya. Ada kompensasinya, begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sengaja pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kerja. Allah digambarkan, saudara-saudara, dalam Alkitab sebagai pribadi yang bekerja. Allah bekerja sejak dulu dalam masa penciptaan, sampai hari ini pun Tuhan bekerja. Dia memelihara, dia menjaga, dia mendengar doa, sampai hari ini pun Tuhan bekerja. Jadi Allah digambarkan sebagai pribadi yang bekerja. Sepertiga waktu dari hidup manusia digunakan untuk bekerja. Kebanyakan kalau saudara punya jam bekerja, ya 8 jam, itu sepertiga dari 24 jam. Ada yang sepertiga, ada yang kerja 2/3 ya, ada yang double job 2/3 begitu. Tapi umumnya manusia sepertiga dari waktu hidupnya itu digunakan untuk bekerja. Jadi kerja itu merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang banyak sekali dilakukan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara,
Kerja itu bukan akibat dari dosa. Kerja itu bukanlah kutukan. Sekalipun karena ketika manusia jatuh dalam dosa, kerja itu menjadi jauh lebih berat. Kerja itu nilainya, maknanya diselewengkan. Kerja menjadi sebuah beban, melelahkan dan mengecewakan ketika manusia jatuh dalam dosa. Karena pada hakikatnya saudara-saudara, manusia diciptakan Tuhan pun untuk bekerja. Waktu manusia ditempatkan di Taman Eden oleh Allah, di sana Allah menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Itu di Kejadian pasalnya yang kedua, sebelum dosa masuk ke dalam dunia waktu itu. Kejatuhan manusia dalam dosa di pasal yang ketiga, namun pasal yang kedua Allah sudah merancang manusia untuk bekerja, yaitu mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Saudara-saudara, tadi saya katakan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kerja itu menjadi sesuatu yang berat. Karena makna bekerja itu diselewengkan, makna bekerja menjadi salah, sehingga bekerja menjadi sesuatu yang berat, melelahkan dan mengecewakan seperti yang saya katakan tadi. Sehingga manusia pada umumnya, sikap manusia dalam bekerja ada banyak yang salah. Di antaranya mereka bekerja hanya cari uang saja, hanya untuk memenuhi kebutuhan, sehingga biasanya kalau orang-orang tipe seperti ini dia gak peduli. Mau apapun yang terjadi, yang penting gua dapat uang. Menyedihkan hal-hal seperti ini ya. Pernah mendengar cerita buat orang-orang yang artinya bekerja hanya untuk uang. Dia kerjakan apa yang menjadi tugasnya. Tidak ada perasaan di sana, tidak ada hubungan di sana. Lu mau sakit, lu mau mengeluh, hatimu sedih, hatimu susah, bukan urusan saya. Yang penting jam saya selesai dan saya terima gaji, saya terima cek. Kira-kira seperti itu. Ini sesuatu yang salah, nggak tepat sikap terhadap kerja. Hanya kerja untuk memenuhi kebutuhan, hanya kerja untuk cari uang. Ada juga sebaliknya, dia gila kerja. Dia kerja aja. Lebih baik saya di luar rumah kerja daripada di luar, daripada di rumah, pusing katanya. Apalagi kalau mungkin ibu di rumah mungkin agak sedikit suaranya agak stereo gitu ya. Tahu ya maksud saya, suka marah, suka ngomel. Saya lebih baik di luar katanya. Kenapa? Di luar lebih aman, lebih peaceful. Kenapa? Karena kalau di dalam saya banyak masalah katanya. Gila kerja, pagi sampai sore dia kerja, dia nggak peduli, bahkan ya workaholic kalau kita mengerti istilah itu, kita tahu istilah itu, kita hanya kerja. Atau orang juga hanya menjadikan kerja sebagai saluran hobi aja. Saya kerja ya cuma hobi aja, sekedar hobi begitu, hanya karena hobi. Lalu juga kerja merupakan menjadi sesuatu yang keharusan, menjadi sebuah keharusan yang akhirnya justru menyusahkan atau menyengsarakan dia, seseorang itu. Nah sekarang saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara memikirkan ada dua pandangan Alkitab tentang bekerja. Dua pandangan Alkitab tentang yang bekerja. Yang pertama dalam Kolose tadi, saudara-saudara, dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, yang pertama, apapun pekerjaannya saudara-saudara, tugas kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Apapun pekerjaannya, apapun jenis pekerjaannya, tugas kita itu untuk memuliakan Allah. Kadang-kala manusia yang membeda-bedakan, ini kerja yang mulia, ini kerja yang kurang mulia, ini kerja baik, ini kerja kurang baik. American suka pakai istilah blue collar, white collar. Pernah dengar gitu ya? Ada pink collar, red collar, bahkan ya. Kalau saudara baca, saya waktu baca tuh kaget juga. Saya pikir hanya blue dan white, rupanya ada pink, ada green, ada red. Iya, beda-beda begitu. Tapi manusia itu penggolongan manusia. Singkatnya blue collar itu kerja yang berat lah gitu, yang macam buruh, teknisi, pokoknya orang-orang yang kerja lapangan. White collar orang-orang yang kerja di balik meja, dalam ruangan, lebih rapi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Tapi saudara-saudara, apapun pekerjaannya, dengarkan firman Tuhan, tugas kita adalah bekerja untuk kemuliaan Allah. Nggak ada ya pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang lain. Tidak ada pekerjaan yang lebih hebat dari pekerjaan yang lain. Yang ada hanya pandangan manusia saja. Itu hanya nilai manusia saja. Manusia saja yang membeda-bedakan. Tapi sesungguhnya tidak ada yang berbeda. Setiap pekerjaan yang Tuhan izinkan saudara lakukan adalah mulia di mata Tuhan. Dan tugasmu adalah mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Apapun pekerjaanmu. Di balik meja dalam ruang ber-AC, atau di lapangan dengan berpeluh di bawah terik matahari, tangan saudara menyentuh komputer atau tangan saudara menyentuh kain lap, sama di mata Tuhan.
Engkau dibayar $10 sejam atau $100 per jam. Engkau dibayar hourly atau salary yang bulanan yang tetap. Semua sama. Jangan pernah merasa rendah dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ini maksudnya. Jadi ketika kita masuk Labor Day, mari lihat apapun yang Tuhan percayakan kepadamu adalah kesempatan di mana Tuhan dimuliakan. Apapun itu jenis pekerjaanmu, biarlah Tuhan dimuliakan di sana. Jangan kau merasa rendah. Pertama-tama datang ke Amerika, mungkin orang-orang akan kaget, terutama kalau dia udah pernah kerja di Indonesia. Ya, saudara alami itu. Harus bekerja yang di sini bekerja begitu berat, physically, bahkan sesuatu yang nggak pernah disentuh pun dikerjakan di sini. Betul? Tapi jangan rendah, anggap rendah. Jangan pandang rendah. Manusia mungkin bisa membedakan. Tapi kalau engkau melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, engkau akan mendapat upahnya. Sebab tugas kita bukan apa pekerjaan, tapi bagaimana lewat pekerjaan itu Tuhan dimuliakan. Begitu saudara-saudara, ini pandangan yang pertama. Bagaimana Tuhan dimuliakan lewat setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jangan pernah merasa rendah dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Tapi juga jangan sombong bila dunia lihat pekerjaanmu wah dan kelihatannya enak. Jangan sombong. Satu hari ada seorang pendeta, karena gerejanya cukup sibuk, mereka lagi makan-makan begitu, tempat sampah penuh. Sebenarnya pendeta itu nggak sungkan untuk ambil itu sampah lalu bawa ke tempat sampah. Namun karena pendeta itu harus ngobrol-ngobrol dengan jemaat yang lain, dia hampiri seorang bapak muda, masih muda bapak itu, punya 1-2 anak. Dia minta tolong dengan sopan. Pak, minta tolong ya Pak, tolong angkatin sampah itu, buang ke belakang. Diangkat sih, diangkat. Tapi minggu depannya dia nggak datang lagi ke baktian. Dia bilang begini, itu pendeta kok nggak sopan ya, itu pendeta kok bossy istilahnya, tahu ya, seperti bos nyuruh-nyuruh. Dia tahu nggak, saya ini manajer, dia bilang begitu. Masa saya disuruh buang sampah, dia nggak datang. Semenjak itu dia nggak datang. Saudara jangan cari-cari siapa, karena nggak terjadi di sini. Di sini semua jemaat saya bersyukur. Saya belum suruh aja dibilang, Pak mana sampah Pak? Kenapa? Hobi saya buang sampah. Hobi saya buang sampah Pak. Luar biasa. Kalau yang ini saya tambah-tambahin, hobi saya buang sampah mana ada. Tapi paling tidak jemaat di sini bukan membanggakan, artinya ya kita harusnya seperti itu. Saudara, tidak ada pekerjaan yang hina, tidak ada. Dan kalaupun kau punya posisi yang baik pagi hari ini, dengar, jangan sombong. Karena itu semua datangnya dari Tuhan. Hendaklah apa yang kau punya, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, harus engkau kerjakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kadang-kala pekerjaan di dunia yang dipandang hina oleh manusia, justru ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh buat Tuhan, itu mulia dan mendapat nilai yang kekal, nilai yang baik di sorga. Satu hari saudara-saudara, ada seorang pria. Dia bongkar-bongkar gudang di atas rumahnya. Gudang gitu, ada gudang di atas. Waktu dia bongkar-bongkar, beres-beres, dia ketemu sebuah vas bunga seperti ini. Warnanya biru putih, ya berdebu begitu. Dia lap-lap. Wah, ini laku nggak ya kalau dijual ya? Dia bawalah ke tempat pelelangan. Dia pikir lumayan, $10, $20 atau $50 dapat vas bunga seperti ini, lumayan. Dibawa ke pelelangan. Waktu itu diserahkan ke pelelangan, terjadilah lelang. Dia kaget karena vas itu laku $234.000. Rupanya menurut ahlinya itu fase adalah fase asli abad ke-15 dinasti Ming di China. Dan itu barang-barang yang sangat langka, $234.000. Apa yang dipandang manusia sering gak bernilai, hanya $10-20. Ketika yang ahlinya menilai, itu nilainya bisa berbeda. Jangan pandang pekerjaanmu yang kau lakukan sekarang kelihatannya mungkin rendah atau nggak wah di mata orang. Tapi kalau engkau kerjakan dengan sungguh untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, maka engkau mendapat upahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pagi ini kita sengaja saya mau mengajak saudara memikirkan ini. Ketika kita memasuki Labor Day, ketahuilah apapun yang Tuhan percayakan engkau kerjakan pagi hari ini, tugasmu adalah bekerja untuk kemuliaan Allah, supaya Allah dimuliakan lewat pekerjaanmu.
Yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir, cara kita kerja itu menghasilkan respect dari mereka yang belum ikut Tuhan. Cara kita bekerja itu menghasilkan respect dari mereka yang belum ikut Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saudara-saudara, kalau karyawan itu seorang Kristen yang benar, bos itu nggak perlu susah-susah mengingatin dia, jangan datang terlambat ya. Kamu kerjanya jangan overtime ya, jangan kalau orang Ambon bilang jangan pencuri tulang. Tahu pencuri tulang? Kerja kalau dilihat bos, betul ya? Kalau dilihat bos baru kerja. Kalau bos nggak ada, wah, aut-autan. Jangan. Seorang Kristen yang sejati kalau bekerja seharusnya tidak seperti itu. Perusahaan atau bos yang punya karyawan anak Tuhan itu diberkati. Perusahaan itu akan diberkati luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan di sana datang sudah membawa berkat, mendoakan perusahaannya, orangnya pun bekerja dengan baik. Betul ya saudara? Saudara bekerja dengan baik, perusahaan itu diberkati Tuhan. Perusahaan itu pasti akan maju karena ada anak-anak Tuhan di sana. Bosnya nggak perlu pusing-pusing mengingatkan bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana disiplin itu, bagaimana menggunakan jam kerja, karena anak-anak Tuhan akan bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan karena mereka menghormati Tuhan dan supaya Tuhan dimuliakan. Cara kerja menghasilkan respect dari mereka yang belum percaya Tuhan. Saya lihat terjemahan yang lainnya dalam bahasa Inggris versi ISV, dia bilang gini, so that you may win the respect of outsiders. Kita bisa mendapatkan respect dari orang-orang di luar yang belum percaya. New Living Translation bilang begini, the people who are not believers will respect the way you live. Jadi orang-orang yang belum kenal Tuhan pun respect dengan cara kerja kita dan akhirnya memuliakan Tuhan. Itu loh maksudnya. Jangan cara kerja kita ancur-ancuran saudara, jangan cara kerja kita nggak beda. Saya kalau beberapa kali ngomong, saya diizinkan Tuhan bekerja ya, masuk Amerika ini lalu bekerja, jadi tahulah bagaimana dunia bekerja ya. Mostly kebanyakan sih memang kalau kita melihat ada banyak orang yang bekerja tuh nggak peduli gitu ya, asal kerja, kurang tanggung jawab sehingga nggak menghasilkan respect. Malah bisa dikatakan ada orang-orang yang bekerja dengan malas gitu ya, hanya malas lalu jadi tidak mendatangkan respect dari orang lain. Nah, saudara-saudara, cara kerja kita seharusnya menghasilkan respect dari mereka yang belum ikut Yesus sehingga mereka pun bisa memuliakan Tuhan. Mereka bisa respect dengan cara bagaimana kita hidup atau bekerja. Saudara-saudara, dalam bekerja itu kita perlu tulus. Betul ya saudara ya? Saya yakin saudara mengerti maksud saya. Kadang-kala orang Indonesia ini kadang berlebihan juga sih ya. Dia dikasih jobnya A, dia bisa kerjakan A dan B dan C. Itu loh orang Indonesia. Saking iya. Misalkan kerjaan dia cuma gulung kabel, tapi kadang dia suka nyapu-nyapu, suka ngepel, suka diambil ekstra gitu ya. Kayak extra mile gitu ya. Mengerjakan sesuatu yang ekstra, nggak ada yang salah sih memang. Asal jangan keterlaluan aja ya. Kadang kita juga bingung kan kalau keterlaluan. Tapi kalau melakukan extra mile gitu, melakukan sesuatu yang lebih ya memang baik. Perlu sebuah ketulusan untuk mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada sesama. Perlu sebuah ketulusan untuk mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada sesama. Ada sebuah berita September 2019 tahun lalu persis. Di Jakarta ada seorang dokter usianya 84 tahun, sudah tua sekali. Tapi dokter ini masih aktif bekerja. Dokter ini masih melayani orang-orang yang masyarakat penghasilan rendah. Kenapa? Karena di tahun 2019 ada dokter yang dibayar Rp10.000, kurang dari $1. Itu nggak ada. Kalau saudara mendengar di Jakarta, punya family di Jakarta atau di kota besar di Indonesia, biaya dokter, biaya rumah sakit atau biaya kesehatan itu mahal. Tapi sampai saat itu, sampai berita itu disampaikan, diceritakan, itu dokter layani orang nggak mampu 5 hari seminggu hanya dibayar 10.000. Itu pun pelayanannya full, mulai dari cek, periksa, sampai obat-obatan. Dia lakukan itu full dan usia dia sudah 84 tahun. Waktu ditanya, kenapa sih Anda lakukan itu, Pak Dokter? Dokter ini anak Tuhan, namanya Dokter
Mangkusitepu, orang Karo. Kalau dari last name-nya dia orang Karo, orang Batak Karo. Dr. Mangkusitepu waktu ditanya kenapa sih? Apa sih tujuanmu melakukan ini? Dia bilang begini, saya nggak cari uang semata. Uang perlu buat saya, dia bilang, tapi saya tidak cari uang semata. Kedua, saya ingin membahagiakan sesama karena saya ada rasa bangga, ada rasa senang, ada rasa puas jika melihat yang sakit menjadi sembuh. Ada sebuah pengabdian yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Saudara, jangan pikir pekerjaan yang kau lakukan tidak bisa engkau mengabdi pada Tuhan dan sesama. Bisa, apapun pekerjaan yang Tuhan izinkan kepadamu engkau lakukan, hendaklah engkau lakukan itu sebagai sebuah pengabdian dengan penuh ketulusan kepada Tuhan dan sesama. Amin, saudara-saudara. Bekerja dengan tulus. Saya pikir, saya berdoa, Tuhan kalau boleh ini dokter umurnya udah 85 tahun lalu. Tahun ini dia akan ulang tahun, maksud saya akan ke 85. Kalau boleh ini dokter umurnya panjang lah, jangan mati-mati dulu lah. Iya, karena banyak orang sakit yang perlu ditolong. Iya. Ada sebuah ketulusan, ada sebuah kebaikan, ketulusan untuk mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Bukankah ini nilai-nilai yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita? Bekerja harus disiplin, saudara-saudara. Kita harus bekerja keras, disiplin, dan pantang menyerah. Ini penting sekali. Bekerja perlu disiplin. Ya jangan karena kita dikenal orang sebagai orang yang banyak excuse, banyak melakukan hal-hal yang inilah yang minta nggak disiplin begitu ya, nggak bekerja keras. Saudara-saudara, ini hal yang kedua, bahwa kita perlu belajar supaya cara kerja kita itu mendatangkan respect dari orang yang belum kenal Tuhan. Dan itu terjadi kalau kita sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Perlu bekerja dengan tulus. Lalu yang berikutnya juga, kita perlu bekerja dengan keras, disiplin, dan pantang menyerah. Saudara tahu nggak, tahun 2012 itu seharusnya Best Buy bangkrut. Ketika tahun 2010 Amazon mulai bisnis retail dan online, masuknya Amazon itu menggoncangkan pasar di Amerika. Salah satunya Best Buy mulai goyah. Ownernya mengatakan begini, baru the first 4 bulan pertama di tahun 2012 itu mereka sudah rugi 1.7 billion, bukan million. 1.7 billion Best Buy sudah rugi di 4 bulan pertama tahun 2012. Dan ownernya menyadari dia perlu melakukan sesuatu. Kalau tidak, pasti mereka akan mati. Lalu ownernya hire seorang CEO yang baru yang bernama Hubert Joly. Dia adalah seorang yang pekerja keras. Dia seorang yang disiplin dan pantang menyerah. Waktu di tengah-tengah kesulitan seperti itu di tahun 2012 itu, dia melakukan sesuatu yang unik. Pertama, dia lakukan begini. Dia match harga Amazon dan harga Walmart. Kalau Walmart jual keyboard harga 1.000, dia berani kasih 950, kira-kira gitu. Dia berani turunkan. Itu yang dia lakukan dia. Lalu dia izinkan Amazon, Apple, Samsung untuk buka showroom dalam store Best Buy. Mereka harus bayar. Dan Best Buy pun akhirnya belajar sesuatu dari mereka. Kalau saudara masuk ke Best Buy kan di dalam ada Samsung, ada Apple, ada Amazon ya. Itu karyanya si CEO ini. Dia izinkan lawan-lawannya ini masuk ke dalam tokonya. Bayar sewa sama dia, jadi mereka nggak perlu sewa gedung, tapi bayar sewa sama Best Buy. Dan Best Buy belajar sesuatu dari mereka. Yang terakhir yang mereka lakukan, ada banyak tentu, tapi yang bisa saya ceritakan, yang terakhir yang dilakukan oleh Best Buy adalah mereka membentuk satu departemen yang namanya Geek Squad, yaitu teknisi. Dia bisa datang ke rumah, in-house, in-person, tech support. Dia bisa, kalau saudara beli TV atau apa, mau di setel atau mau di sound system dipasang, nah, Anda bisa dibantu oleh mereka, Geek Support. Ini yang saudara yang mau saya katakan, bahwa CEO yang baru ini, dia lakukan sesuatu yang pantang menyerah. Ada sebuah tulisan dia bilang, bahkan dia harus ada di store itu 7 hari. Artinya dia tetap sebagai CEO, tapi dia datang 7 hari untuk mengamati tindakan-tindakannya itu, kebijakan-kebijakan itu apa bisa berjalan atau tidak. Dan ada begitu banyak kebijakan dia yang dia lakukan. Dia bekerja keras, dia disiplin, dia nggak menyerah. Dan akhirnya sampai hari ini Best Buy masih survive.
Itu yang terjadi, saudara-saudara. Ada orang-orang yang mau bekerja keras, ada orang-orang yang mau disiplin dan pantang menyerah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pada suatu hari ada Indira Gandhi, kakeknya bilang begini sama dia. Manusia itu dikelompokkan dalam dua jenis. Kelompok pertama, mereka yang mau bekerja. Kedua, mereka yang hanya mau dipuji, atau those who take the credit only. Hanya orang yang mau ambil kredit. Kakeknya bilang begini, coba kamu masuk grup yang pertama, karena saingannya sedikit. Artinya apa? Orang-orang yang mau kerja gak banyak, tapi orang-orang yang mau dipuji, orang-orang yang mau ngambil kredit, itu umumnya banyak. Kakeknya bilang, cobalah masuk grup yang pertama, saingannya sedikit. Semoga kita adalah orang-orang yang bekerja keras dengan sungguh, disiplin dan tidak menyerah, tidak mudah patah semangat. Bekerjalah dengan motivasi yang benar. Amsal 10 ayat 16 bilang begini, upah pekerjaan orang benar membawa pada kehidupan. Sekali lagi, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, tetapi penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Amsal 10 ayat yang ke-16. Saudara-saudara, apapun yang kau hadapi sekarang ini, mungkin pekerjaanmu tidak mudah. Saya sadar, saya tahu betul pekerjaan di Amerika ini nggak mudah. Kadang pulang kerja itu badan sudah remuk. Ya, betul ya? Ya, kadang sampai rumah kita udah, Bapak Ibu tahu lah yang pengen saya maksud. Tidak mudah, tapi saudara-saudara ketahuilah, dengarlah baik-baik, bekerjalah giat, bekerjalah disiplin, pantang menyerah. Engkau mungkin pagi ini datang membawa pergumulanmu. Di tengah-tengah kesulitan hidupmu, engkau datang dengan pergumulanmu. Bekerja berkeraslah, pantang menyerah. Pantang menyerah, terus berjuang bersama Tuhan. Sebab Tuhan, di situ dikatakan upah pekerjaan orang benar akan membawa kepada kehidupan. Amin, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Masuki Labor Day, Tuhan ingatkan juga kepada kami bagaimana kami harus bersikap ketika kami masuk dalam dunia kerja kami. Ampuni kami kalau kami lalai. Biarlah apa yang kami kerjakan memuliakan nama-Mu, dan orang pun boleh diberkati dengan kehadiran kami. Terima kasih buat semua pekerjaan atau juga yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk menghargai setiap berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Undang Ibu Pendeta Vin untuk